Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 4. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Kuasalah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembaga gelap dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dari hukum kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu,
Jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menjalani jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa orang yang hina dan tercela di dalam anaknya kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa itu. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku memberingan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
yang ditetapkan sebagai epistel di minggu ini, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Marilah kita membacanya dengan kesucian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berincir. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang diambil daripada Roh Kudus, lahir daripada darah mati, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan akan satu gereja yang kudus dan hak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kita berarti dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu keempat setelah Epifanias, Minggu 30 Januari 2022. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1 Romawi, Persekutuan Koinonia. 01. Ibadah Minggu Keluarga. HKBP telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun kesehatan dengan rumusan tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Salah satu program yang telah ditetapkan HKBP untuk dilaksanakan setiap kuliah adalah Minggu Keluarga. Oleh karena itu, Minggu 6 Februari 2022 di ibadah pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, dan pukul 11 WIB akan dilaksanakan ibadah Minggu Keluarga dalam bentuk
semua anggota keluarga, anak dan orang tua duduk bersama. Adapun jadwal pelaksanaan ibadah minggu sebagai berikut tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan ibadah minggu. 02. Bimbingan Kepala Departemen Koinonia KBP. Pada hari Senin 31 Januari 2022 mulai pukul 16 WIB, PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi akan melaksanakan kegiatan bimbingan Kepala Departemen Koinonia KBP, yaitu Pendeta Dr. Donald Sinaga, dengan tema kesehatan dalam bingkai perempuan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dimohon kepada seluruh perempuan gereja kita mengikuti bimbingan ini. 03. Tanggal lahir 1. Pada hari Kamis 13 Januari 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Bapak Irianto Siahaan, Ibu Guru Manik dari Wik Betania. 2. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Bapak Robertus M. Lumbanggaul, Ibu Guru Sidabariba dari Wik Judea. Anak-anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 04. Koordinasi Parhaladu. Sehubungan dengan Hari Raya Imlek pada hari Selasa 1 Februari 2022, maka koordinasi Parhaladu diliburkan. 3. Romawi Berita Pembangunan. 01. Pelunasan dana pembangunan halaman gereja. Sehubungan dengan proses pembangunan halaman gereja dan tangga utama lantai 2 hampir selesai dan pembayaran kepada kontraktor yang harus segera dilunasi, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar dapat melunasi dana pembangunan. 4. Romawi lain-lain. 01. Persembahan persepuluhan. Hari Minggu 6 Februari 2022, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persembahan persepuluhan ini akan kita sampaikan ke depan secara spontanitas sesuai dengan buah iman. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ungkapan syukur. Laporan keuangan pembangunan 22 Januari sampai dengan 28 Januari 2022. A. Saldo minggu lalu sebesar Rp316.250. B. Penerimaan. 01. Sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama sebesar Rp5.300.000 yang diterima dari 1. Keluarga Bapak D. Raja Lubuk, Ibu Guru Simamora, Wik Nazaret, Rp1.000.000. 2. Keluarga Bapak YTH Siturus, Ibu Guru Panjangan, Wik Yerusalem, Rp2.500.000. 3. Keluarga Bapak A. Sihaloho, Ibu Guru Sitanggang dari Wik Nazaret, Rp300.000. 4. Keluarga Bapak Krispi Surahutan, Ibu Guru Simanungkalit, Wik Judea, Rp500.000. 5. Keluarga Bapak Yesi Jabat, Ibu Guru Nadabdab, Wik Judea, Rp1.000.000. 02. Lain-lain, ucapan syukur, donatur dan penambahan kas sebesar Rp54.050.000. Terdiri dari 1. Keluarga Bapak RK Julu, Guru Nadabdab, Wik Galilea, Rp3.000.000. 2. NN Rp450.000. 3. Penambahan kas Taruria Rp50.000.000. Pengeluaran 0. Saldo minggu ini Rp157.066.250. Demikian warga jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dengarkan pada minggu ini, minggu keempat setelah Epifanias, sebagaimana tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang keempat, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga dengan ayat yang ke-10. Demikianlah isinya, marilah kita mendengarkan bersama-sama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan hendak mengingatkan kita semua akan panggilan kita juga sebagai seorang yang percaya, panggilan untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Ajaran apa yang sangat khas dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, jika kita coba bandingkan dengan agama-agama lain? Yang sangat khas dan yang menjadi ciri yang tidak bisa disangkal atau ditolak untuk tidak dilakukan, tidak bisa tidak harus dilakukan, yaitu kasih. Firman Tuhan katakan seperti kita dengarkan tadi dalam epistel kita, sekalipun aku dapat, sekalipun kita dapat, siapapun dapat berbuat segala macam kebaikan-kebaikan apapun. Kalau kita punya kebaikan-kebaikan apapun itu, kita lakukan itu tanpa ada kasih di dalam, tanpa kasih yang didasarinya, semuanya itu menjadi sia-sia, tidak berguna. Yesus juga katakan, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan banyak kebaikan kepada sesamanya. Lalu apa bedanya kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik? Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Itulah istimewanya dan spesifiknya peringatan, wejangan, nasihat dari Tuhan Allah yang kita percayai. Firman-Nya menyelamatkan kita. Allah yang sangat mengasihi
Dia mau menyangkal semuanya di dalam dirinya. Dia mau turun dari tahtanya, dari surga, turun ke dunia. Dia mau hidupnya yang suci mulia, mau menjadi hina, menjadi dosa walau tidak berdosa, menderita, terhukum walaupun bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Ia lakukan semuanya untuk merampas kita, mangaruh kita siang kuasoni hakulomo, merampas kita dari kuasa maut yang kekal. Allah sangat mengasihi kita. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Betapa berharganya kita, orang yang biasa-biasa ini, orang yang berdosa ini bagi Tuhan, dan kita dipanggil untuk diselamatkan. Kita dipanggil, diutusnya sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai Allahnya, untuk menyampaikan kabar baik supaya banyak orang selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yeremia, nabi yang lebih menderita dari nabi-nabi yang lain di Perjanjian Lama. Bahkan oleh para penafsir disebutkan dia prototipe dari Yesus Kristus Mesias. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, kita dengarkan tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Nabi Yeremia. Yeremia mengatakannya, sebelum Yeremia ada, Tuhan sudah membentuknya. Sebelum ia keluar dari kandungan ibunya, Tuhan sudah mendedikasikannya, sudah dipersiapkan, dikhususkan, diistimewakan, ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, karya keselamatan. Dia ditetapkan, dijaminkan oleh Tuhan, dikonsentrasikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dianggap oleh Tuhan menjadi nabinya, menjadi pembicaranya, penyambung lidah Tuhan, parhatani Tuhan itu, si Nabi Yeremia. Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa, goyim katanya. Kalau disebutkan bangsa-bangsa, itu berarti kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah Tuhan Israel. Tapi bukan hanya kepada orang-orang Israel, orang-orang di luar Israel, tetapi juga kepada keturunan Abraham, kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah sudah memanggil, memilih dan menetapkan Yeremia menjadi pembawa pesannya. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita orang-orang yang percaya dipanggil, diingatkan, dan setiap perkataan seperti Yeremia, apapun yang disampaikan kepada siapapun disampaikan, semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Tujuannya apa? Tidak lain untuk keselamatan. Karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada semua orang, tidak hanya kepada orang Israel. Tuhan itu tidak hanya mengasihi kita orang Kristen, tapi mengasihi semua orang di dunia ini. Yeremia dipanggil, dipersiapkan untuk semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipanggil untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dan untuk semua kerja, untuk semua karya, untuk semua apa yang mau dilakukan oleh Yeremia, Tuhan menjadi jaminan.
Jangan ragu kepada siapapun yang kamu hadapi. Tuhan, itulah jaminan keselamatan Yeremia, dan itu juga adalah jaminan keselamatan kita sekarang sebagai orang-orang yang percaya, yang dipanggil, yang diselamatkan untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada siapapun. Jangan takut, karena Tuhan jaminan keselamatan kita. Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengatasi. Tentu ada hal-hal sulit, Tuhan tahu. Ada hal-hal sulit yang harus dihadapi Yeremia. Ada hal-hal sulit yang harus kita hadapi. Ada hal-hal berat, ada hal-hal yang menyakitkan, menyusahkan, dan menggelisahkan hati. Dengan kata lain, ada penderitaan. Tetapi dalam semua hal itu, Tuhan adalah jaminan kita. Dan mari kita yakin, tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhanlah jaminan kita, karena Dialah keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan mengenal. Yeremia dipanggil, diutus, dan Tuhan sendirilah jaminan keselamatannya. Ada salib yang harus dipikul. Salib bukanlah akibat. Harap kita ingat dengan baik. Salib itu bukan akibat dari tugas kita, orang-orang yang percaya. Tetapi salib itu adalah keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya dan dipanggil. Salib itu adalah keselamatan. Jadi kalau ada penderitaan, kalau ada hal-hal yang sulit di dalam hidup kita, ingat, salib itu adalah keselamatan kita. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Yeremia diberikan Tuhan tugas, didedikasikan Tuhan untuk tugas ambil bagian dalam karya keselamatan, menyatakan keselamatan, menyatakan kebenaran. Kita dengarkan di sini Yeremia mengatakan, Tuhan, saya masih muda, saya masih anak-anak. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Yeremia ini, aku ini belum berpengalaman. Dan orang-orang yang kuhadapi itu orang-orang yang luar biasa pengalamannya. Aku ini sangat-sangat tidak punya daya pikir yang kuat untuk menghadapi mereka. Status sosial mereka hebat. Banyak hal yang tidak dapat dijangkau. Bahkan para penentang itu yang saat itu orang-orang menentang Tuhan. Saya ini hanya anak kecil, sangat terbatas. Anak kecil yang tidak dapat diberi tanggung jawab, yang belum bisa mengambil tanggung jawab atas profesi sebagai seorang nabi. Aku ini masih akan tumbuh. Aku ini masih mencari tahu. Lumrah, wajar. Dan kita mungkin bisa juga ada alasan-alasan yang lumrah untuk mengatakan jangan dulu kepada Tuhan untuk suatu pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Mari kita ingat, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yeremia sudah diistimewakan, sudah ditetapkan oleh Tuhan baginya. Tuhan tahu, Tuhan mengenal, dan kita semua sudah dikenal oleh Tuhan siapa kita, sudah dipersiapkan, diberikan jaminan keselamatan. Tuhan lebih mengenal kita dari diri kita mengenal siapa kita. Jadi jangan pernah ragukan kalau Tuhan sudah memberikan tugas kepercayaan kepada kita masing-masing. Memang dalam kehidupan kita ini kita memang sering seperti kanak-kanak.
Selalu ada alasan untuk apapun. Dan mari kita lihat anak kecil, tak perlu kita ajarin itu mencari alasan untuk membela dirinya. Tidak perlu bersekolah untuk mencari alasan apapun untuk membela, untuk menolak sesuatu yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Ini mengingatkan kita, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, beralasan itu ada karena dosa. Hawa beralasan melakukan semuanya itu karena ular itu, karena si jahat itu. Adam juga beralasan menerima semua itu karena perempuan itu. Alasan selalu ada untuk semuanya. Kita ingatkan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hanya orang yang mempunyai kasih yang dari Kristus tidak ada alasan. Orang yang mempunyai kasih tidak akan pernah ada alasan untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita diingatkan hari ini untuk melihat ke diri kita masing-masing. Kita dipanggil menerima keselamatan. Kita dipanggil, ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Tidak hanya untuk menerima keselamatan bagi diri kita sendiri, tetapi juga membawa keselamatan itu. Dan Tuhan memperlengkapi kita. Allah tidak membiarkan kita tanpa apa-apa dalam segala aktivitas yang baik yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Seperti Yeremia, Tuhan mengulurkan tangannya kepada mulutnya, memberikan firman-Nya kepada mulutnya. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Tuhan memberikan Roh-Nya kepada kita, menyertai kita untuk berjalan, menjalani kehidupan ini, melakukan pekerjaan yang baik, berbuat kasih kepada sesama kita. Dia memperlengkapi kita. Jangan pernah ragukan. Jangan beralasan. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Mungkin banyak alasan yang sering kita buat. Alasan ekonomi lah, alasan kesibukan lah, alasan apapun. Mari ingat, Tuhan sudah memberikan kebutuhan kita yang pokok, bahkan yang kedua dan ketiga, yang tertier. Tuhan berikan kepada kita lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menjaga kita. Dia menjamah mulut Yeremia, menaruh firman-Nya kepada mulut Yeremia, kepada kita juga. Porsian panglima memang sudah tidak dison. Kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan hidup-Nya bagi kita untuk keselamatan kita. Karena itu kita semua diutus. Jadi bukan hanya permohonan apa menghina, semua kita yang percaya, anak-anak Tuhan, menjadi alat Tuhan, pembawa kabar baik, menyampaikan kabar baik kepada siapapun, tidak tersekat-sekat dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, berhadapan dengan siapa, kita menjadi alat Tuhan, dipanggil, ditetapkan, diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Dengan firman-Nya kita diperlengkapi. Tuhan katakan kepada Yeremia, hari ini diangkat, ditetapkan sebagai anak-anak-Nya. Ada tujuan
tujuannya. Dikatakan di sini mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapapun, baik zaman dahulu kala, ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan berhadapan dengan orang-orang, dan sekarang juga, ketika firman Tuhan diperhadapkan, kita sampaikan secara terbuka atau diam-diam, tidak ada orang yang siap menerima kalau kejahatannya dikatakan, kalau kelemahannya diungkapkan. Tidak ada orang yang siap menerima penyakitnya diberitahukan. Tidak ada orang yang siap menerima kelemahannya diungkapkan. Sekali lagi, terbuka atau diam-diam. Kalau istilah sekarang dijabri, tidak ada orang yang siap menerima itu. Tidak ada orang yang cukup kuat menerima ketika kesalahannya diberitahukan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, padahal ketika kita tahu penyakit kita, ketika ada orang berani mengatakan sesuatu yang salah yang kita lakukan, justru itu adalah kebaikan bagi kita, supaya kita selamat, supaya kita baik, supaya kita sehat. Jadi sangat baik bagi kita kalau ada dosa kita diingatkan, kalau ada bahaya besar diingatkan. Dan adalah bahaya besar kalau kita tidak merasa apa-apa dalam tubuh kita ini, kita tidak merasakan sesuatu yang sakit, padahal asam uratnya bisa saja sudah lebih di ambang batas, tidak dirasakan sakit. Hati-hati. Jadi kalau ada di dalam tubuh kita ini, kita rasakan sesuatu yang sakit, itu sinyal memberitahukan supaya kita hati-hati. Jadi baik kalau ada mengingatkan kita, walaupun itu sakit seperti terpukul. Kalau ada mengingatkan kita, katakanlah terima kasih. Tapi memang ada banyak orang yang takut mengatakan yang benar. Amsal 27 ayat 5 dikatakan di sana, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang Kristen yang baik, teman yang baik, dia akan mengatakan sesuatu yang salah yang kita lakukan. Katakan sesuatu ketika kamu melihat apa yang salah, apa yang tidak benar kepada teman. Katakan sejujurnya apa yang Tuhan mau kita katakan untuk membangun, walaupun mungkin itu sakit, dicabut, dirobohkan, dibinasakan, itu sesuatu yang sangat sakit. Tetapi bagaimana kita mau ditempa oleh Tuhan, diperbaiki, ditumbuhkan, dan ditanamkan kembali firman Tuhan, kebenaran untuk menuntun kita kepada keselamatan. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, adalah tugas kita semua. Kita dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengatakan kasih. Dan Tuhan adalah jaminan atas apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan kemauan kita atau pikiran kita. Dan sekali lagi, mungkin orang bisa menolak, sakit hati, kecewa, karena kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi ingatlah, mungkin dia akan mengetahuinya kembali, benar yang dikatakannya, baik yang dikatakannya. Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhan mengenal kita. Kasih Tuhan besar kepada kita.
kita dibaharuinya, kita diubahnya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Dan kita diingatkan sebagai utusannya membawa kebenaran. Tung maulpe matuk kolom ni rohai itu mantukon, lakukanlah. Dan semua yang kita lakukan ingat, karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Lakukan semuanya di dalam kasih kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memanggil kami untuk menyampaikan kabar keselamatan, kasih kepada sesama kami. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukannya. Dan hanya pertolongan-Mu lah memampukan kami melakukannya. Tolong kami Tuhan, supaya setia melakukan kasih sebagai orang-orang Engkau panggil dan selamatkan. Biarlah hidup kami, hidup yang berkenan, melakukan kasih sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam setiap pergumulan kami, supaya kami siap bekerja, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi menyampaikan. Thank
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berilah kami gembala-gembala, bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah yang belum mengenal Engkau, saudara-saudara yang belum mengenal dan memuji-Mu, supaya mereka mengenal dan memuji Engkau. Berkati mereka yang ingin masuk dalam kerajaan-Mu dan yang hendak mengikrarkan iman-Nya, supaya mereka menjadi warga yang hidup dalam jemaat-Mu. Limpahkan berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparat yang memerintahkan. Berkati mereka yang ibu rapi dalam jemaat-Mu. Kuduskan setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima, serta curahkanlah hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para orang tua tunggal, yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia kepada mereka agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesat, ya Tuhan, penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkan kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Salam sehat.